Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, saat ini kita akan kembali menikmati renungan yang saya beri tema tentang hukuman, ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 10 dan ayat 11. 1 Raja-Raja 14 ayat 10 dan ayat 11, saya baca firman Tuhan. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat secara hukuman dalam hukum adalah sanksi dari suatu pelanggaran yang dilakukan, ya, atau satu kesalahan yang dilakukan. Kalau kita melihat hukuman ini akan mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ya, karena di negara kita juga ada hukum yang berlaku, ya. Nah, tentu kita melihat ada mereka-mereka yang mungkin membuat satu pelanggaran, satu kesalahan, dan mereka harus menanggung hukuman akibat apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan juga merupakan hukum yang akan mengajarkan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus kita lakukan yang akan membawa kepada kehidupan, dan apa yang nggak boleh dilakukan yang nantinya hanya mendatangkan hukuman. Ya, itu adalah firman Tuhan. Sama seperti yang kita lihat di dalam ayat yang kita baca pada saat ini, karena ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menghukum Raja Yerobeam dan keluarganya, serta orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Ya, dalam hal ini adalah pelayan-pelayannya yang di istana yang punya kedudukan, ya, masing-masing kedudukan mereka. Ya. Bahkan sampai kepada orang Israel juga Tuhan mendatangkan hukuman. Ya. Nah, kita lihat penghukuman ini sangat mengerikan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 itu dikatakan setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi sangat mengerikan hukuman yang akan dialami oleh Yerobeam dan keluarganya bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Mereka akan mati dan tidak dikuburkan, ya, tetapi menjadi makanan dari hewan, yaitu anjing, ya, dan burung-burung di udara. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, kecuali anak Yerobeam, ya, namanya Abia, ya, karena firman Tuhan menjelaskan hanya dia yang akan dikuburkan, karena hanya dia yang berkenan di hati Tuhan, ya. Kita tidak akan membahas tentang Abia, ya, tetapi kita akan melihat tentang hukuman yang dialami oleh Yerobeam, ya. Apalagi hukuman dari Tuhan kepada Yerobeam, dikatakan kerajaannya akan jatuh ke tangan orang lain, ya, dinastinya akan berakhir, ya, keturunannya tidak akan mendapat lagi tempat di dalam kerajaan. 1 Raja-Raja 14 ayat 14, dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam, seperti kenyataan sekarang ini, ya. Nah, kita lihat hukuman ini juga berlaku kepada orang Israel, ya. Mereka juga akan mendapat hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam ayat 15 dan ayat 16. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyetakan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Jadi kita lihat, ya, bahwa semua, ya, baik rajanya, baik orang-orang yang bersama dengan dia, keluarganya, bersama dengan rakyatnya akan mendapat hukuman dari Tuhan, ya. Mengapa Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman atas Raja Israel? Dalam hal ini adalah Yerobeam bersama dengan keluarganya, bersama dengan rakyatnya. Kita lihat
Yang pertama, Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah berhala. Yerobeam di sini mendirikan patung untuk disembah. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam buat bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Jadi kita lihat dia membuat patung, ya, berhala untuk dipuja, untuk disembah. Padahal kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Tuhan melarang umatnya untuk membuat patung dan disembah. Jangan ada padamu Allah lain untuk disembah, ya. Jangan membuat patung bagimu, ya, untuk disembah, ya. Itu adalah firman Tuhan, ya. Dan tentu ketika orang melakukan tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, dia tentu akan mengalami hukuman. Dan ini yang dilakukan oleh Yerobeam, yang pada akhirnya dia harus menanggung hukuman dari Tuhan, ya. Karena di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima itu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu cemburu, ya, ketika umatnya bersekutu dengan ilah-ilah lain. Mengapa Allah cemburu? Karena kita ini adalah ciptaannya. Dan bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi kita disayang oleh Tuhan, ya. Dan yang kedua kita lihat, karena setiap pujian dan penyembahan itu adalah miliknya Tuhan, ya. Tuhan percayakan kepada umatnya untuk dikembalikan kepada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan cemburu, kenapa? Karena mereka memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan kepada ilah-ilah lain yang tidak akan memberikan mereka pertolongan, bahkan keselamatan, ya. Itu sebabnya Tuhan cemburu, dan hal itu akan mendatangkan murka Tuhan, penghukuman daripada Tuhan. Yerobeam mengabaikan Tuhan, ya, yang sudah mendudukan dia sebagai raja. Karena Yerobeam ini Tuhan yang membuat dia menjadi raja di Israel, ya. Tuhan yang memilih dia lewat seorang abdi Allah yang bernubuat Yerobeam akan menjadi raja di Israel. Tetapi pada akhirnya dia melupakan Tuhan, dia mengabaikan Tuhan yang sudah memberikan kedudukan kepadanya sebagai raja, ya. Dia membuat kuil-kuil, dia membuat bukit-bukit pengorbanan, ya, yang pada akhirnya harus membuat Tuhan menghukum dia. Nah, yang kedua kita lihat, ya, dosa dari Yerobeam yang mengakibatkan dia harus mengalami penghukuman Tuhan. Di sini Yerobeam mengajak seluruh orang Israel untuk menyembah berhala. Jadi dia membuat patung untuk dia sembah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga mengajak orang Israel untuk menyembah kepada berhala, ya. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 14 di ayat yang ke-16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi Yerobeam membuat dosa, dan dia juga membuat orang Israel berdosa di hadapan Tuhan, ya. Bahkan kita lihat dia mengangkat dari rakyat untuk menjadi imam-imam bukit pengorbanan, ya. Menjadi imam untuk berhala-berhala. Nah, inilah yang membuat Allah sangat murka kepada Yerobeam. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-33 dari 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai ayat 34, di mana hal itu membuat Tuhan melenyapkan keluarga Yerobeam dari muka bumi. Di ayat yang ke-34 dikatakan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Kita melihat harusnya Raja Yerobeam belajar dari sejarah nenek moyangnya, yaitu bangsa Israel, ya, bagaimana Allah menghukum mereka karena penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala itu berarti tidak mengakui Tuhan sebagai Allah dan penyelamat,
Ya, ketika kita menyembah berhala, kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Kita melihat apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Rasul Paulus sangat menegaskan kepada jemaat Tuhan di Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Allah. Ya. Dan kalau kita melihat di hari-hari ini, berhala itu bukan hanya berbicara tentang patung, ya, sama seperti dalam perjanjian lama, ya. Ya, memang sekarang masih ada banyak orang juga yang menyembah kepada patung, pohon-pohon, ya, menjadikan itu sebagai Allah. Tetapi sesuatu yang merampas waktu-waktu kita dengan Tuhan dan yang kita utamakan lebih dari Tuhan, misalnya kekayaan, hobi, ya, dan lain sebagainya, ya, itu adalah berhala. Ya, sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang merampas waktu-waktu kita dengan Tuhan, itu adalah berhala. Ya, jangan sampai hal-hal itu menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga hanya mendatangkan hukuman dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah ada berhala dalam hidup kita yang tidak kita sadari di hari-hari ini? Jauhkanlah semuanya itu dan tetaplah menjadi umat Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan, supaya kita memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah, bukan hukuman. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kepada kami tentang bagaimana kami harus hidup supaya kami memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati firman ini Tuhan, kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan, supaya bukan penghukuman yang kami alami, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Ajar mereka untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, terang sudah terbit bagi kami, dan sukacita bagi kami yang tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.